banyak banget yang namanya orang diabetes atau keluarganya itu mencari edukasi, informasi terkait diabetes. Itu larinya ke sosmed, Pak. Atau ke WhatsApp grup keluarga. Ini bahaya banget nih. Ini bahaya ini, sumpah. Sebagai edukator sebenarnya ada nggak, Pak, tantangan yang suka terasa gitu, suka ditemuin gitu dari pasiennya? Ngeyel gitu misalnya. Kalau ngeyel banyak dong. Mengubah persepsi itu kan apalagi dari lahir. Kita kan dari lahir udah dikasih tahu ya kalau belum makan nasi belum makan gitu. Gimana caranya? Jadi edukator itu harus empati, kemudian merefleksikan perasaan pasien ke kita. Oh, bukan dipijit, refleksi. Ini kan bisa kan biar nih ginjalnya kena nih. Oh, di pankreas gitu. Oke. Tapi gini, Pak, mungkin sekarang tantangan terbesarnya kan orang tadi ya banyak yang batu atau udah kebanyakan dapat informasi yang nggak jelas. Gimana cara Bapak bisa membersihkan dari yang tadinya hoax dan misinformasi itu dan diganti dengan informasi yang tepat gitu? Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat sehat. Ketemu lagi bareng gue Dika di One Day Podcast. Kita bakal ngobrol asik seputar kesehatan, pasti dengan narasumber yang kece dan terpercaya. Ada 2.800 kru hari ini ya. Ramainya segitu ya. Dan pastinya hari ini gue nggak sendirian, gue bareng sama Pak Zainal. Iya, ini Pak Zainal Abidin Domba ya maksudnya. Bukan. Tahu nggak lu? Nggak tahu lu. Bukan Duyung. Saya bukan Ayu Azhari. Iya, bukan. Pak Zainal apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, boleh kenalan sama sahabat sehat dulu, Pak? Baik, selamat pagi sahabat sehat sekalian. Perkenalkan saya Zainal. Saya edukator diabetes. Setiap harinya di rumah sakit ya besar lah di Jakarta. Dan selain itu saya juga sebagai sekretaris Perkumpulan Edukator Diabetes Indonesia. Oke. Atau orang biasa menyebutnya sebagai PEDI, Dok. PEDI. Bukan pedicure ya. Bukan pedicure, beda. Itu di mall-mall. PEDI, Perkumpulan Edukator Diabetes Indonesia. Jujur, Pak Zainal, saya baru dengar. Iya. Itu sebenarnya apa? Maksudnya kalau di kepala saya itu edukator tuh influencer yang di sosmed koar-koar gitu kan bikin konten. Nah, ini sebenarnya edukator yang seperti apa? Ini edukator diabetes itu begini, Dokter Dika dan sahabat sehat sekalian. Itu perkumpulan khususnya tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa perawat, bisa ahli gizi dan juga apoteker. Bahkan kita juga ada fisioterapi yang mendapat pelatihan khusus tentang bagaimana mengedukasi pasien-pasien diabetes. Mengedukasi pasien, berarti bukan mengedukasi seperti tadi influencer gitu, bukan? Bukan. Nah, di mana mereka kerja, Dok? Pak. Artinya mereka bertugasnya itu di mana? Ya, edukator itu sebenarnya kita sudah melatih sebagai PEDI ya, Dok ya. Sebagai organisasi kita sudah melatih dari Sabang sampai Merauke, Dok. Jadi seluruh Indonesia sebenarnya sudah tersebar para edukator kita, ya. Dan Kemenkes juga ada pengampu diabetes. Kita melatih di beberapa titik di berbagai wilayah di Indonesia terkait dengan edukator diabetes ini. Jadi di rumah sakit besar mestinya sudah ada, Dok. Harusnya sudah ada. Tapi jujur saya jarang lihat tuh, Pak. Maksudnya saya bahkan baru tahu nih ada edukator yang memang diamanatkan langsung untuk mengedukasi pasien gitu. Ini ada berarti? Karena mungkin ya, Dokter Dika, saat ini fungsi atau kemanfaatan dari edukator diabetes itu belum terlalu dioptimalkan gitu. Jadi, padahal ada berapa orang tadi? Ada 200? Itu ada, kalau sampai saat ini kita sudah melatih hampir lebih dari 3.000, Dok. Banyak banget, 3.000. 3,000, Peng. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Sabang yang dekat Monas itu, Pak ya? Jalan Sabang. Oh, bukan, itu jalan-jalan Sabang itu yang ada nasi goreng kambing. Enak banget nasi goreng kambingnya itu di situ. Tapi artinya berarti sebenarnya udah 3.000, cuman kok belum terlalu banyak orang tahu gitu maksudnya, Pak. Karena gini, banyak banget yang namanya orang diabetes atau keluarganya itu mencari edukasi, informasi terkait diabetes. Itu larinya ke sosmed, Pak. Atau ke WhatsApp grup keluarga. Ini bahaya banget nih. Ini bahaya ini, sumpah. Karena yang namanya informasi-informasi yang beredar di WhatsApp, yang di sosmed itu kan semuanya kan simpang siur, Pak. Betul.
restoran Padang ya, Simpang Siur ya? Bukan Simpang Raya. Jadi bisa dibilang apa namanya, yang harusnya bisa memberikan informasi yang tepat, akurat, yang nggak ada hoax-hoaxnya, ya edukator ini kan? Iya, semestinya seperti itu, Dok. Jadi memang dari 3.000 lebih yang sudah kita latih tadi, memang masih sedikit sekali rumah sakit atau mungkin puskesmas. Kita sudah melatih di puskesmas terpencil loh, Dok. Sampai puskesmas terpencil, ya, kita sudah pernah melatih. Dan itu memang perlu dioptimalkan fungsinya. Mungkin ini terkait dengan kebijakan bisa, ya, kebijakan dari rumah sakit bisa, layanan kesehatan juga bisa. Dan juga perlu diketahui, Dok, edukator ini kan dengan latar belakang macam-macam ya. Ada dokter, ada perawat, apoteker, ada ahli gizi, apoteker, ada fisioterapi juga. Nah, ini mereka punya tugas pokok. Tugas pokoknya ini yang kadang-kadang menyita waktu sehingga tidak sempat untuk memberikan edukasi yang paripurna begitu, Dok. Jadi secara sekilas ya edukasinya terpotong gitu, Dok. Tapi gini nih Pak, harusnya di rumah sakit tadi ada nggak memang orang yang ya udah tugas elu, jabatan elu, tupoksi elu, edukasi, nggak usah praktek, nggak usah yang lain, edukasi. Udah begitu belum sekarang? Kebetulan, Dok, di tempat saya itu ada. Jadi mungkin itu satu-satunya di seluruh Indonesia. Bapak? Yang SK-nya itu edukator diabetes. Oke, maksudnya di rumah sakit Bapak berarti, di tempat Bapak kerja. Iya. Berarti dia emang sehari-hari bukan cuman ya, tapi duduk nunggu pasien untuk diedukasi aja. Ya, karena kita ada layanan edukasi, center edukasi gitu. Jadi pusat edukasi diabetes kita sudah ada. Itu backgroundnya apa orangnya? Perawat. Oh, perawat. Jadi nggak yang kerja di IGD juga, cuma benar-benar edukator doang. Kenapa nggak semua bikin begitu, Pak? Itu kebijakan ya, Dok ya. Karena memang mungkin layanan yang lain itu masih memerlukan tenaga kita. Tapi Pak Jenal sendiri berarti selama ini berjalan tuh untuk proses edukasi ke pasien dari Pak Jenalnya? Iya, masih berjalan, Dok. Jadi kami di layanan kesehatan itu menerima edukasi itu bisa dari dua, Dok. Bisa dari kiriman dari dokter langsung, misalnya dari poliklinik ataupun juga teman-teman kita yang ada di rawat inap juga ada edukator juga. Nah, itu bisa dari DPJP, dokter penanggung jawab pasien yang di ruangan mengirimkan untuk diberikan edukasi. Gitu. Oh, berarti harusnya ini ngebantu banget sih ya. Tapi gini Pak, kalau ada yang tertarik nih mau ikutan jadi edukator juga gitu, itu kemana Pak daftarnya? Ya, kita sebenarnya dari PEDI itu ada regular trainingnya, Dok. Nah, itu dia. Ya, regular trainingnya kita belum itu tahu tuh, Pak. Sebentar lagi, Dok. Kita kebetulan kapan nih? 2026 ini bulan Mei. Oh, saya pikir sebentar lagi. Saya udah mau cabut nih sekarang nih langsung. Saya pikir 2-3 menit lagi. Bulan Mei, Dok. Nanti bulan Mei ya. Ya, Dokter Dika kalau mau saya boleh. Mau banget. Nah, itu berapa lama ininya? Kita tiga hari. 3 hari. Ya, 3 hari kita camp. Ya, jadi camp bukan pelatihan biasa. Artinya kita 24 jam itu akan bermain atau berperan sebagai diabetes juga, Dok. Hah? Maksud 20? Jadi edukator itu kan tidak cuma memberikan informasi, tapi harus bisa menyelami bagaimana kehidupan para diabetes, meskipun dirinya bukan diabetes. Oh, saya pikir disuruh minum gula yang banyak gitu, biar ngerasain. Jangan. Kan mau sehat. Jadi experiential learning-nya itu ada, pengalaman belajarnya di situ ada, gitu. Ih, keren banget. 3 hari itu ya. Dari pagi bangun tidur itu sampai dia tidur lagi itu dalam proses training. Artinya orang diabetes itu bangun itu jam 5, kita senam, habis senam seperti itu, Dok. Sampai malam pun waktunya menyuntik, misalnya kan ada diabetes yang harus menyuntik malam, kita harus suntik. Kalau yang minum obat ya malam juga harus minum obat lah. Minum obat beneran dong berarti? Pura-pura doang. Pelatihan. Oh, saya pikir beneran mendalami peran banget maksudnya gitu. Iya. Seperti itu. 3 hari berarti 3 kali 24 jam seperti itu. Nanti dapat sertifikat atau apa, Pak? Iya, kita dari dapat sertifikasi dari Kemenkes. Oh, dan bisa dipakai untuk bekerja sebenarnya harusnya ya? Iya. Sayang banget ini masih belum banyak yang tahu. Iya, benar banget. Jadi nanti Bapak bulan Mei, Pak ya? Bulan Mei antar lagi. Nah, berarti boleh disebut tanggalnya, Dok? Boleh lah, boleh. Silakan biar dicatat. Karena ini sudah sepertinya sudah fix tanggalnya. Oh, udah fix. 22 sampai tanggal 24. 22 sampai 24 Mei kita di Bogor. Oh, camp itu beneran camping gitu? Bukan. Campnya camping di gunung. Jadi kita ada resort yang itu sudah lama sekali kita gunakan untuk pelatihan edukator. Oke. Jadi itu seperti kampus
kampusnya Pedi lah gitu ya. Iya, asik banget ya. Iya. Nginep juga berarti Pak ya? Ikut aja dong. Di Bogor. Dapat gemblong nggak Pak, gemblong? Kan Bogor gemblongnya enak tuh. Iya. Enak tuh gemblong. Lumayan. Loh, itu kan jadi daya tarik juga. Gratis sertifikat, sertifikat dan gemblong. itu ini loh, daya tarik loh gemblong. Ah iya. Bu Juju ya? Bu Juju, oh iya Bu Juju namanya. Jadi lapar kan ngomongin puasa, ngomongin gemblong. Pak, sebagai edukator sebenarnya ada nggak Pak tantangan yang suka terasa gitu, suka ditemuin gitu sama dari pasiennya, ngeyel gitu misalnya? Oh, kalau ngeyel banyak dok. Banyak. Kayaknya apa sih Pak biasanya yang gini? Kalau jadi mungkin gini dok. Jadi kalau saya sebagai edukator diabetes itu tantangan yang terberat itu bukan memberikan informasi tentang obat ini apa, insulin itu apa, cara menyuntiknya bagaimana. Bukan itu dok. Tapi bagaimana merubah perilaku budaya pasien-pasien kita. Karena kita ketahui dok, di Indonesia ini kan masyarakat kita kan punya budaya pola makan yang tinggi karbohidrat. Iya, nasinya sampai iya. Jadi kalau misalnya kita tanya ini dok, teman kita, tadi udah sarapan belum gitu kan? Belum, tadi cuma makan roti. Ini dok, jadi budaya-budaya seperti itu yang menganggap nasi itu sebagai simbol kekenyangan itu masih tinggi. Oke. Gitu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi kalau menurut saya tantangan terberat buat edukator karena harus merubah itu gitu. Oke. Nah biasanya dengan cara apa untuk mengubah persepsi itu kan apalagi dari lahir kita kan dari lahir udah dikasih tahu ya kalau belum makan nasi belum makan gitu. Gimana caranya? Kalau menurut pengalaman saya ya dok ya, pengalaman saya kita jangan langsung menghakimi. Artinya, oh bapak gula darahnya tinggi karena makan yang banyak ya, makan nasi yang banyak ya. Oh itu menghakimi. Itu tidak boleh sebagai edukator diabetes tidak boleh seperti itu. Jadi harus dengan yang kita perhatikan adalah kita itu empati dok, satu empati. Jadi edukator itu harus empati, kemudian merefleksikan perasaan pasien ke kita. Oh, bukan dipijit, refleksi. Oh, ini kan misalnya kan ini biar nih ginjalnya kena nih. Oh, pankreas gitu. Saya pikir itu. Kemudian waktu edukasi itu kita mengajak ngobrol. Jadi sifatnya itu bukan menggurui, dok. Jadi kita itu partner. Ngajak ngobrol bagaimana perasaan. Jadi kalimat-kalimat yang seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak gula darahnya tinggi ya karena makan nasinya banyak ini. Nah, itu menghakimi. Oke, nggak boleh. Ya, mestinya kita itu memvalidasi perasaan pasien kita. Gitu. Agak semi psikologi juga berarti. Iya kan? Iya, jadi kayak ilmu psikologinya kuat. Iya, jadi kebetulan saya sudah 20 tahun lebih jadi edukator diabetes. Keren. Jadi berbagai karakter orang itu kita tahu. Artinya kita bisa membaca dan menghadapi pasien itu. Oh, pasien ini perlu penjelasan yang detail misalnya. Oh, pasien ini perlu tegas misalnya. Itu kita harus mampu membaca psikologi atau perasaan atau emosi dari pasien kita. Gitu. Oke, kalau Pak misalnya gini, ada tadi pasien misalnya dari dokter penyakit dalamnya gitu, baru didiagnosis nih, wah Bapak misalnya diabetes, lumayan berat nih, komplikasi segala macam, datang ke Pak Zainal dalam kondisi masih belum bisa menerima kenyataan gitu. Nah itu Pak Zainal diapain tuh Pak? Kalau pasien-pasien yang masih denial itu kita biarkan untuk mengungkapkan perasaannya. Oh. Karena apa? Biasanya kalau denial itu bukan karena dia tidak paham, dok. Jadi kalau denial kemudian kita jelaskan, Pak diabetes itu ini loh, tetap nggak masuk. Jadi kita kita empati dulu. Bapak, saya tahu perasaan Bapak. Saat ini Bapak baru didiagnosa diabetes. Misalnya seperti itu ya. Itu pasti hal yang mengejutkan bagi Bapak. Tapi tenang aja Pak, Bapak tidak sendiri. Jadi kalimat-kalimat seperti itu yang harus pertama kali didapatkan oleh pasien kita, apalagi kalau pertama kali didiagnosa, dok. Iya pasti kan tadi lagi masih tahap-tahap nggak percaya segala macam. Pernah nggak ada yang ngomong gini, Bapak kan nggak diabetes,
kok mau ngatur-ngatur saya gitu, pernah nggak ada ngeliat model begitu? Itu sering dok. Kebetulan saya juga Diabetes enggak kan? Sering. Aku takut kan. Kalau gitu kan seneng, enggak saya diabetes juga mau apa kan gitu. Tapi nggak bayar saya Pak. Jadi pertanyaan itu sering dok. Kebetulan saya juga aktif di media sosial. Aktif di medsos. Media sosial ya, kadang-kadang live gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Bapak diabetes? Nah gitu, itu ya. kan orang soal gitu. Lu tahu apa sih gue yang ngalamin nih gitu. Ya, jadi kalau seperti itu akan saya sampaikan bahwa saya meskipun bukan diabetes, saya edukator diabetes, saya punya pengetahuan karena saya pernah berlatih dan latihan saya itu sesuai dengan kehidupan para diabetes sih. Tadi yang campaign itu. Ya. Kebetulan saya pernah ikut pelatihan di luar negeri, dok. Oh pernah juga, keren banget. Gimana Pak? Gue tepuk tangan. Jadi di Denmark itu pusat diabetes dunia itu, dok. Jadi kita itu diabetologi praktikal. Jadi praktek menjadi seorang diabetesi. Mulai dari yang saya sampaikan mungkin tadi ya, kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya kehidupan diabetes. Gitu. Jadi makan kita harus diatur, bukan dibatasi ya. Makan itu bukan dibatasi atau ada pantangan-pantangan, tapi makan itu diatur. Diatur. Ya. Kemudian olahraganya harus rutin. Bahkan dok, mungkin untuk para diabetesi atau sahabat sehat sekalian ya, penting sekali kita itu selalu bergerak. Ini pengalaman ya, saya meskipun bukan diabetes ya, kita pengalaman harus selalu bergerak, apalagi setelah selesai makan. Gitu. Ya. Bahkan apapun yang terjadi, dok. Maksudnya gimana tuh? Apapun Jadi di pelatihan itu, kebetulan di pelatihan itu lagi salju, dok. Di Denmark itu? Iya. Lagi salju, itu kayak badai salju. Itu pun juga kita harus keluar situ. Keluar hotel kita jalan. Kena salju itu, dingin dong? Iya, 15 menit kita jalan. Apalagi kita orang Indonesia yang jarang-jarang kena salju. Iya. Kita harus bergerak gitu. Nah inilah maksudnya pentingnya para diabetesi khususnya itu harus selalu bergerak. Tapi kalau di Denmark kan makan nasi nggak Pak? Beda budaya maksudnya? Iya, beda budaya. Ada nggak orang makan mie pakai nasi di situ? Nggak ada kan? Nggak ada, kayaknya di sini kita doang gitu. Makan nasi sama mie. Berarti mungkin ada perbedaan budaya dong antara yang dipelajari di Denmark sama yang ditemukan di sini. Tapi kan tetap makanan komplit. Ada karbohidratnya, karbohidrat kan tidak harus dari nasi doang. Iya. Tapi gini Pak, artinya selama ini yang ketemu itu banyaknya modelan yang kayak gimana sih yang menarik dan mungkin buat di-share sama teman-teman sahabat sehat nih, yang paling bisa dibilang tipikal banget sih pasien diabetes datang ketemu Bapak itu paling sering tuh yang model gimana? Biasanya yang datang yang sering ya dok, yang menarik itu dia sok tahu. Nah ini dia, apalagi era sekarang tadi yang di WhatsApp grup segala macem. Jadi itu dok, jadi sok tahu. Kalau ada diabetes yang sok tahu, baru datang sok tahu, biarin mereka menjelaskan dulu ke kita. Begitu. Iya, kita ini bukan aja ya. Saya biarkan mereka itu menjelaskan sepuas-puasnya kepada kita. Keren. Jadi baru kita nanti klarifikasi, ya, bukan afirmatif. Jadi kita jangan para edukator itu jangan menghadapi pasien yang seperti itu jangan adu argumen. Itu pantangan buat nggak boleh kita mengedukasi pasien itu otot-ototan. Ini bukan debat presiden, bukan. Tapi kebayang banget ya kalau pasien kan udah tahu nih kan ketemu orang yang panjang lebar ngomong, ngeguruin, bahkan dia yang ngeguruin kita, begitu beres udah yappingnya. Udah segitu deh. Jadi gantian saya ngomong ya. Kalau gitu itu kita fokuskan pada tujuan dong. Pada tujuan. Jadi pada tujuan, cita-cita dari pasien itu apa sebenarnya? Misalnya Bapak sekarang diabetes, ya. Mungkin Bapak sudah lama diabetesi, ya. Penyandang diabetes sudah lama. Harapan Bapak itu ke depan misalnya 5 tahun ke depan itu apa? Nah, gitu. Jadi mereka diajak kita berpikir, dok. Kita ajak mereka itu berpikir, 5 tahun saya pingin tetap sehat, Mas. Misalnya, saya pingin tetap bersama cucu, anak, gitu. Nah, itu yang kita akan masuk, mungkin semacam informasi atau edukasi yang kita berikan. Tapi pernah nggak Pak ketemu yang batu banget gitu? Yang benar-benar nggak mau denger dia apa yang kita ngomongin gitu? Selama ini jarang sekali ya, dok ya. Karena inilah pentingnya bahwa edukasi itu tidak ada batasan waktu, dok. Maksudnya satu pasien itu
5 menit, 10 menit tidak bisa. Berapa lama bisa, Pak? Ya tergantung itu tadi, Rata-rata. tergantung pada karakter Orangnya sebatu apa pasien tadi itu. buat Iya. dilunakin nih? Iya, betul, Berapa? betul. Tapi biasa Pak rata-rata satu pasien berapa lama? Lebih dari 15 menit. Oh, lumayan. 15 menit itu udah yang paling gampang itu. Dan sekali ketemu atau berkala? Berkala, karena edukasi itu kan harus berulang ya dok ya. Tidak semua pasien itu dengan satu edukasi itu paham. Selain itu, dokter mungkin perlu saya sampaikan juga, edukator itu bukan hanya bertugas untuk memberikan informasi, tapi dia punya tugas untuk satu, membangun kepercayaan pasien. Banyak pasien-pasien kita nggak percaya dok sebenarnya pada dirinya sendiri. Oke. Iya, jadi kalau dia udah diabetes, dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Maksudnya gini, nggak percaya dengan artinya, oh udahlah gue nggak ada harapan nih gitu. Betul. Oh. Jadi itu kita harus membangun kepercayaan pasien. Satu. Karena banyak para diabetes itu yang tadinya bekerja dok, karena diabetes dia merasa sakit seperti orang demam. Oke, padahal mah sebenarnya bisa aja kerja biasa, nggak masalah. Bisa aja. Jadi diabetes itu bisa tetap beraktivitas seperti biasa, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang berkarir tetap berkarir. Itu satu. Oke, terus? Yang kedua, nah ini menurunkan ketakutan, dok. Ketakutan terhadap apa? Ketakutan terhadap regimen atau terapi yang diberikan dokter. Kan sekarang banyak para diabetes yang menganggap obat dari dokter itu menyebabkan ginjal. Gitu. Banyak banget, padahal enggak. Padahal bukan obatnya, tapi gula darah yang tinggi yang menyebabkan gagal ginjal, stroke dan sebagainya. Oke, tapi gini Pak, mungkin sekarang tantangan terbesarnya kan orang tadi ya banyak yang batu atau udah kebanyakan dapat informasi yang nggak jelas. Betul. Gimana cara Bapak bisa membersihkan dari yang tadinya hoax dan misinformasi itu dan diganti dengan informasi yang tepat gitu? Gimana strateginya? Ya, kalau pengalaman saya yang pertama memang agak susah ya dok ya. Kalau orang sudah brainwash sudah brainwash, sudah termakan isu yang lama, itu dia. Gitu ya, pikirannya sudah mitos gitu ya, istilah mitos bukan fakta. Iya, benar. Nah ini memang memerlukan waktu. Jadi kita harus pertama kita gali dulu, kita validasi perasaan tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua itu kita bisa menjelaskan, menunjukkan bukti-bukti dok. Artinya begini. Orang misalnya ya dok ya, orang yang dengan insulin nanti ketergantungan. Nah itu paling banyak tuh mitosnya. Seperti itu. Atau dia tidak mau minum obat, saya sudah herbal kok. Nah ya itu dia daun insulin segala macam. Itu kadang kalau menurut pengalaman saya dok, saya sampaikan pengalaman dari diabetes yang lain ya. Ada pasien kita misalnya, pasien kita yang dia bertahun-tahun mencari yang tadi daun-daun sampai daun pintu, istilahnya gede banget tuh. Nah, itu episode itu sebelumnya ya teman-teman ya. Kalau belum nonton silakan nonton yang sebelumnya dari ini ya. Jadi ujung-ujungnya ya tidak terkendali gula darahnya. Oke. Itu kita bisa ngambil berbagai pengalaman, berbagai contoh dari para diabetes yang sudah melakukan regimen atau terapi yang di luar konteks. Artinya percaya dengan mitos tadi. Iya, yang nggak sesuai dengan penelitian lah gitu ya. Nah, kemudian kita juga berikan contoh diabetes kita yang berhasil dong. Ya, yang berhasil. Ya. Oke, pernah nggak Pak nyerah Pak? Ada orang batu banget sampai akhirnya pasiennya ngomong udah selalu dah gitu, pernah nggak Pak? saking nggak bisa gitu, nggak bisa masuk, pernah nggak ketemu yang model begitu? Dalam hati kali ya. Oh, dalam hati ya. Nggak mungkin ngomongin lalu yang diabetes elu, yang rugi elu, nggak pernah gitu Pak? Nggak pernah. Nggak, selama 20 tahun lebih, alhamdulillah saya belum pernah menyampaikan. Udah Pak, terserah. Itu udah menyerah banget ya. Udah nyerah banget. Karena misi kita kan tadi, untuk menumbuhkan juga harapan. Menumbuhkan harapan, tapi yang realistis dong. Karena kebanyakan diabetes ini dok mendapatkan harapan-harapan yang tidak realistis dari medsos. Itu tadi, itu dia tuh. Ya, jadi pakai ini gitu ya. Pakai ini 100% sembuh tanpa insulin. Nah, iya. Itu banyak banget. Jadi tapi kita edukator itu satu
tadi membangun kepercayaan, kemudian juga memberikan harapan, tapi yang harus realistis, Dok. Gitu. Gini, Dok. Ini yang terjadi yang saya baca ya. Yang saya baca. Para diabetes itu lelah sebenarnya. Lelah terhadap yang kehidupan dia sebagai diabetes. Dia karena harus minum obat tiap hari, harus nyuntik mungkin tiap hari, harus ngatur makan, harus olahraga rutin. Ini menyebabkan diabetes itu banyak yang lelah. Jadi sebenarnya mereka itu diabetes itu tidak semuanya tidak patuh itu karena ketidaktahuan. Emang capek aja burnout gitu. Capek emosi gitu ya. Emosinya capek. Menguras udah bosen lah gitu. Iya. Tiap hari minum obat gitu. Jadi kalau saya menemukan pasien-pasien yang sudah, Pak, boleh nggak obat saya berhenti? Gitu. Ini berarti udah mulai lelah. Terus dia capek dipijit. Ya, kan orang capek dipijit enak, direfleksi. Direfleksi lagi. Gitu, Dok. Jadi banyak pasien-pasien kita yang lelah karena itu mindsetnya itu harus dirubah pasien-pasien kita. Biasanya seperti itu, dia mindsetnya itu diabetes itu merasa menjadi beban. Diabetes itu menjadi halangan, menjadi penjara buat mereka gitu. Padahal diabetes itu sebenarnya kan kalau saya sering menyampaikan ke pasien-pasien saya, diabetes itu sebenarnya suatu kondisi di mana Bapak Ibu sekalian itu diingatkan. Diingatkan dengan? Diingatkan untuk apa? Mengatur makan. Yang kedua, yang mager harus bergerak, harus olahraga. Gitu. Itu jadi seperti itu, Dok. Banyak pasien. Berarti pakai ini dong, pendekatan spiritual gitu kadang digunakan juga tuh lewat agama gitu. Bisa. Jadi menurut misalnya pasien kita yang senang dengan berzikir, dengan ngaji misalnya ya, kalau di Muslim ya. Nah, dengan seperti itu menumbuhkan menumbuhkan penyegaran kembali bahwa ini adalah ujian, bukan hukuman. Jadi emang kayaknya bener-bener ilmu psikologinya mesti kuat banget ya, Pak. Pernah nggak ada ini kolaborasi sama psikolog gitu? Maksudnya kalau ada pasien yang bener-bener ngeyel gitu ya, yang batu banget, mungkin sama psikolog atau bahkan mungkin sama ini, Pak, hipnoterapis. Ya kan tidur gitu. Nggak terlalu uya-kuya. Pakai tisu bakar. Itu pernah. Gini, Dok, edukator kita itu sebenarnya tadi mungkin saya kelewat ya menyampaikan. Jadi selain tadi tenaga kesehatan, ada dokter, ada perawat, ada ahli gizi, ada fisioterapi, apoteker, ada juga psikolog. Psikolog juga ada dong ya. Jadi psikolog itu juga bisa menjadi seorang edukator. Banget tuh, pas banget kalau gitu sebenarnya. Tapi yang bukan psikolog diajarin juga dong berarti kan di 3 hari itu. Artinya teknik-teknik pendekatan psikologinya yang memang bisa dibilang bisa menjadi senjata pamungkas kita gitu maksudnya. Pak, ada nggak Pak mungkin kisah menarik yang pernah Pak Zainal alamin ketemu sama pasien yang sampai sekarang nempel banget di kepala? Pasien dengan buta. Pasien dengan buta karena komplikasi gulanya, diabetesnya. Butanya ini kebetulan bukan karena diabetesnya. Beda. Jadi dari awal, mungkin dari bayi ya, dari bayi suami istri itu buta. Buta, tetapi kena diabetes. Jadi diabetes kan kena mau buta. Yang nggak pandang bulu. Semuanya kena. Nah, itu yang sampai sekarang itu masih melekat gitu ya. Kenapa? Karena pasien tersebut mendapat regimen insulin dong. Dokter bisa bayangkan, sahabat sehat sekalian juga bisa bayangkan, seorang diabetesi yang dia tidak bisa melihat mendapat regimen suntikan. Mendapatkan suntikan gitu ya. Dan itu suami istri. Buta dua-duanya. Gitu loh. Nah, inilah tantangan bagi edukator untuk bagaimana menjelaskan dan memastikan regimen itu masuk dan benar. Tapi akhirnya bisa, Pak? Bisa. Luar biasa, tepuk tangan dong buat Pak Zainal, keren banget, Pak. Jadi memang kayaknya itu yang 3 hari seru banget, Pak. Insya Allah. Iya, benar-benar baru tahu juga ya ada sampai yang namanya sertifikasi khusus gitu loh untuk itu. Pak, mungkin ini sebenarnya masih banyak banget yang pengen diobrolin ya. Dan jujur saya tertarik banget sebenarnya untuk tadi, bahkan mungkin ikutan 3 hari, Pak. Tapi berarti mesti nginep ya?
Oh, nggak bisa PP, Pak. Ya kan kali takut. Satu pertanyaan. Oh, boleh. Oh iya, Peng, apa, Peng? Itu kan praktisi kan. Kalau mahasiswa itu atau seorang anak pelajar sekolah gitu, bisa nggak jadi edukator? SD, pelajar SD. Terlalu kecil. Bisa nggak? Atau mungkin yang kuliah kedokteran tapi belum lulus juga gitu. Atau kameramen. Nah, contoh, soalnya mau nih, Pak nih. Pepeng mau nih. Ya, karena selama ini definisi edukator diabetes di Indonesia ini masih tenaga kesehatan. Oh. Jadi tenaga di luar kesehatan mungkin bisa masuknya di bukan edukator diabetes ya, ya, bukan kader kali ya. Wah iya benar kader. Benar ada di kader, kan puskesmas suka bisa bikin. kita latih, ya. Barang sama ibu kader lu ntar lu Ikut seru. yang Bogor 3 hari itu camp itu bisa kalau ikut. Oh nggak bisa. Itu khusus. Kalau itu khusus training untuk edukator diabetes. Lu nginep aja sono lagi, nginep di staycation aja di mana gitu. Kan ikutan ke Bogor juga nggak apa-apa. Ya oke jadi tapi emang seru banget kan kayaknya kan? Iya. Nah itu dia dan mungkin Pak Zainal bisa disampaikan nih ke para sahabat sehat di rumah gitu ya. Yang mau ikutan apalagi tadi yang kayak Pepeng nih yang benar-benar tertarik gitu. Monggo Pak silakan. Mungkin teman-teman sahabat sehat sekalian, kalau masalah training itu memang untuk nakes. Nakes. Tapi saya mau berpesan untuk diabetes sih boleh? Boleh banget Pak silakan. Jadi para sahabat sehat sekalian, khususnya para diabetesi, jangan suka menyerah. Nah. Ya, ini penyakitnya. Jangan bosan, suka menyerah, bahwa diabetes itu tidak sendiri ya. Jadi kalau teman-teman itu sebagai diabetesi tidak sendiri. Kami edukator diabetes siap mendampingi teman-teman diabetesi untuk bisa tetap survive, bisa berkualitas hidupnya sama dengan para orang-orang di luar diabetes. Oke, keren banget. Dan mungkin satu lagi Pak tadi buat yang mau ikutan tadi untuk tanggalnya dan kalau mau dapat informasi lebih lanjut bisa kemana? Oh iya, bisa kalau untuk trainingnya bisa nanti menghubungi sekretariat PEDI. Kantornya itu di Bona Indah Plaza. Bona Indah Plaza. Ada ini nggak Instagramnya atau apa gitu? Instagram ada. Oke, PEDI. Edukator diabetes. Oke, siap. Terima kasih kalau gitu. Sekali lagi Pak Zainal asik banget hari ini. Jadi kita dapat insight baru nih, baru tahu jujur baru tahu banget. Terima kasih banyak Pak Zainal dan buat sahabat saya tadi yang mau ikutan udah tuh tadi main ke Instagramnya Pedi ya kan dan ikutan acaranya nginep asik di Bogor dapat gemblong lagi. Lucu tadi. Sertifikat juga sama gemblong sekalian ya. Ya jadi terima kasih banyak dan juga sahabat saya terima kasih banyak telah bersama kami. Jangan lupa saksikan episode lainnya dari One Day Podcast di YouTube kita di One Jack TV dan juga jangan lupa follow Instagram kita di onejack.indonesia. Sampai ketemu lagi, dadah. Terima kasih banyak Pak Zainal, asik banget.